Oke, selamat datang kembali. Hari ini saya akan bikin video untuk menjelaskan tentang teori tekanan lateral. Jadi teori tekanan lateral ini penting dalam analisis DPT karena melalui gaya-gaya dari tekanan lateral ini kita bisa menghitung berapa dimensi DPT atau dimensi perkuatan yang harus kita berikan supaya aman gitu. Nah, yang pertama mau saya bahas di teori tekanan lateral ini adalah tentang tekanan lateral itu sendiri. Jadi tekanan lateral ini adalah tekanan yang arahnya horizontal. Kenapa disebut lateral? Karena arahnya 3 dimensi, tidak hanya horizontal kanan kiri tapi depan belakang juga. Makanya kenapa disebutnya adalah tekanan lateral. Kalau sebelumnya kalian mungkin di mekanika tanah satu gitu sudah sering sekali belajar gimana cara menghitung nilai tekanan vertikal baik itu total maupun efektif sigma V gitu. Kalau kasusnya seperti ini, misalnya ini adalah lapisan tanah sedalam H, kemudian ini ada nilai gamma tanahnya, gamma D gitu. Kemudian di sini adalah titik A. Maka kalian sering banget diminta untuk menghitung sigma V di titik A. Berapa besarnya? Yaitu gamma D dikali dengan H. Nah, bagaimana cara menghitung nilai sigma H atau tekanan horizontal atau tekanan lateral? Apakah ada hubungannya dengan nilai sigma V yang sudah atau yang sering kali kita hitung gitu? Ternyata ada hubungannya antara sigma H dengan sigma V, khususnya untuk kasus pada lapisan tanah gitu ya. Jadi ini adalah tekanan lateral pada tanah, tekanan tanah lateral, di mana hubungan antara nilai sigma V dan nilai sigma H, tekanan horizontal dan vertikal, itu dinyatakan dengan nilai K atau nilai koefisien tekanan tanah lateral K, di mana nilainya adalah sigma H dibagi dengan sigma V. Sehingga kalau kita sudah tahu mencari sigma V-nya bagaimana, kita bisa mencari nilai sigma H-nya, yaitu sigma H sama dengan K dikali dengan sigma V. Nah, nilai K ini tergantung dari bagaimana dinding itu bergerak terhadap tanah yang ditahan, terhadap timbunannya. Nah, apakah itu diam, tidak bergerak sama sekali, apakah tekanan tanah aktif, apakah tekanan tanah pasif. Nah, nanti kalian bisa sambil membaca slide yang sudah saya upload di LMS ITK untuk mengetahui perbedaan dari ketiganya. Begitu. Nah, di sini saya langsung aja untuk mencari nilai KA, nilai koefisien KA. Ini kita bisa menggunakan persamaan, yaitu tangen kuadrat 45 minus pi per 2, di mana nilai pi ini adalah nilai gaya gesek dalam, berapa besarnya gitu. Parameter tanah, berapa besarnya nilai pi ini yang akan diinput dalam nilai KA. Sementara untuk mencari nilai KP, koefisien tekanan tanah pasif KP, besarnya adalah 1 per KA. Sehingga cukup menghafalkan persamaan rumus untuk KA-nya apa gitu, nanti nilai KP-nya otomatis kita tinggal bagikan saja, 1 per KA akan mendapatkan nilai KP. Seperti itu. Oke, maka kita bisa melihat contoh kasusnya. Yang pertama, misalnya saya punya tanah seperti ini, saya punya lereng atau saya punya timbunan setinggi H yang ditahan oleh sesuatu yang tipis di sini. Kemudian propertis dari timbunannya ini adalah gamma 1 seperti ini. Kebetulan tanahnya adalah tanah homogen, jadi ini adalah gamma saja. Gamma, kemudian pi, C-nya sama dengan 0. Artinya tanahnya adalah granuler karena C-nya sama dengan 0. Nah,
dari sini diminta untuk menghitung tekanan tanah aktifnya berapa pada kedalaman 0 dan H, kemudian berapa tekanan tanah totalnya, kemudian titik tangkap gayanya, dan digambarkan bagaimana diagram tegangannya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, untuk menggambar gitu ya, kita harus tahu besar dari tiap distribusi gayanya seperti apa. Oke, pertama kita cari nilai tekanan tanah aktif di titik 0 dulu, pada kedalaman 0. Oke, kita hitung dulu sigma V nya supaya mudah. Sigma V di kedalaman 0 sama dengan gamma dikali dengan H. Hanya pada kedalaman 0 adalah 0, sama dengan gamma sama dengan 0. Kemudian sigma V-nya, sigma H-nya sama dengan Ka, karena yang diminta adalah tekanan tanah aktif tadi, maka dipakai koefisien tekanan aktif Ka dikalikan dengan sigma V pada kedalaman 0 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita bisa cari lagi sigma V sedalam H, berarti di bawah sini, sama dengan gamma dikali dengan H dikali dengan H, seperti ini. Besarnya adalah gamma H, kilonewton per meter persegi, menyesuaikan. Kemudian sigma H-nya sama dengan Ka dikali dengan gamma H, seperti ini. Nah, nanti Ka-nya bisa kalian hitung dengan menggunakan persamaan yang tadi, tangan kuadrat 45 min pi per 2, seperti ini, dimana pi-nya nanti kalau ada angkanya kalian bisa memasukkan parameter tanah yang diketahui berapa. Begitu. Rumus Ka-nya nggak kelihatan. Oke, ini rumus Ka-nya. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa gambarkan untuk nilai-nilai yang ada. Maka kita bisa gambarkan sebentar supaya rata. Oke. Seperti ini. Oke, saya buat garis lurusnya dulu sebagai dasarnya. Oke, sekarang kita akan gambar nilai tekanan tanah aktif di titik 0. Besarnya adalah 0. Di sini 0. Kemudian pada kedalaman H besarnya adalah Ka dikali gamma dikali H. Besarnya di sini adalah Ka dikali gamma dikali H. Seperti ini. Karena dia linear, fungsi dari sigma H pada tanah ini linear adalah fungsi dari kedalaman, maka kita bisa tinggal tarik garis linear seperti ini. Ini adalah diagram tekanan tanah aktifnya untuk kasus yang ada seperti ini. Kemudian tadi juga ditanyakan hitung tekanan tanah aktif totalnya. Tekanan tanah aktif total biasanya diberi nama PA besar untuk membedakan dengan sigma H. Oke. PA-nya ini dihitungnya bagaimana? PA-nya dihitung dengan menggunakan luas dari bidang yang ada gitu. Karena bidang ini adalah segitiga, maka kita bisa mencari nilai PA-nya dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah alasnya adalah ini, Ka dikali gamma dikali dengan H, seperti ini, dikali dengan tingginya dikali H, atau bisa dituliskan kembali menjadi Ka gamma H kuadrat per 2. Begitu. Oke. Kemudian tadi juga ditanyakan letak titik tangkap gayanya. Karena bentuknya segitiga, maka letak titik tangkap gayanya, saya menyebutnya Z, ini adalah H/3 dari dasar. Maka PA, tekanan tanah aktif totalnya, seperti ini, besarnya adalah H/3 dari dasar. Seperti ini. Nanti kalian bisa menyelesaikannya sendiri kalau ada angka-angkanya. Begitu. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kasusnya bukan tanah yang ditahan tapi air.
tapi air seperti ini. Misalnya ini air bukan tanah. Maka berapa besar sigma H-nya? Maka untuk air kita bisa ingat kembali, tekanan air ke segala arah itu sama. Artinya apa? Artinya sigma V dan sigma H-nya air itu sama karena tekanannya sama, tekanan hidrostatis. Besarnya yaitu gamma W dikali dengan H. Oke, maka kalau ditanyakan bagaimana diagram tegangan kalau kasusnya penahannya adalah, yang ditahan adalah air, maka kita bisa menggambarkan diagram tekanannya sama dengan pada tanah tadi, seperti itu. Oke, ini adalah dasar untuk penggambaran diagramnya. Seperti ini, pada kedalaman 0, karena di sini ada H, maka nilainya adalah 0. Pada kedalaman H, nilainya adalah gamma W dikali dengan H. Ya, karena ini air bukan tanah, maka kita nggak pakai lagi besarnya menggunakan K, koefisien tekanan lateral itu tidak dipakai lagi. Seperti ini. Oke, kemudian titik tangkap gayanya atau PA-nya, PA adalah total tekanan tekanan aktif totalnya, karena air ini diberi nama PW saja, besarnya adalah setengah gamma W dikali H kuadrat. H kuadrat seperti ini. Kemudian Z-nya atau titik tangkap gayanya terletak pada H/3 sama. Ini H/3. Kemudian ini adalah besarnya adalah PW. Seperti itu. Oke, ini adalah analisis untuk dua kasus yang berbeda, satunya tanah dan satunya adalah air gitu. Oke. Saya akan mengulangi. Kalau tadi ini kasusnya adalah yang ditanya adalah tekanan tanah aktifnya, kalau menghitung tekanan tanah pasifnya seperti apa? Prosedurnya sama, karena tadi tanah pasif itu hanya berbeda nilai Kp-nya, yaitu 1/Ka, maka nilai sigma H-nya ini menyesuaikan saja Kp dikali dengan sigma V. Tinggal dilihat kasusnya, apakah dinding ini aktif pergerakannya atau pasif, seperti itu. Oke, ini untuk kasus air. Kemudian untuk kasus berikutnya, kalau nanti ada tanah yang berbeda. Misalnya di sini saya punya 2 lapisan tanah. Seperti ini, 2 lapisan tanah. Ini adalah H1, ini adalah H2. Kemudian ini punya P1, C1, C-nya adalah 0. Saya akan mencontohkan untuk tanah yang granular saja. Dan gamma 1. Kemudian ini P2, C sama dengan 0, P2. Di sini dia punya Ka2 dan di sini dia punya Ka1, di mana nilai Ka1-nya lebih besar daripada Ka2. Oke, kita akan belajar tanpa menggunakan angka-angka saja. Jadi kita pakainya simbol-simbol aja dulu, nggak pakai angka. Oke, biasanya kita akan menggambarkan diagram tegangannya, diagram tekanannya. Untuk apa? Supaya kita nanti punya recap gaya-gayanya atau tekanan-tekanannya yang nanti akan kita gunakan untuk analisis stabilitas, begitu. Oke, sekarang kita hitung sigma V di titik 0 dulu. Besarnya adalah 0. Oke, kemudian sigma V di kedalaman H1, sigma V di kedalaman H1 seperti ini, besarnya adalah Ka1 sigma V, masih sigma V, besarnya adalah gamma 1 dikali dengan H1. Baru kalau kita cari sigma H di H1 atau PA1 seperti ini, tekanan tanah aktif di titik
pada kedalaman H1 gitu, supaya simbolnya nggak terlalu banyak, saya ganti menjadi PA1 sama dengan KA1 dikali dengan gamma 1 H1 begini. Karena ini adalah fungsi kedalaman, maka bentuknya linear seperti ini. Oke, ini adalah PA1. Oke, begini. Baik, kemudian kita akan mencari besarnya sigma V di H2. Oke, sigma V di H2 ini besarnya berapa, maka kita ingat lagi, karena ini ada dua lapisan, maka pasti ada sigma V1 ditambah sigma V2. Jadi kita punya tekanan di titik ini dan tekanan di titik ini, ada dua, sehingga besarnya adalah gamma 1 dikali H1 ditambah gamma 2 dikali H2. Gamma 2 dikali H2 seperti ini. Nah, untuk sigma H-nya, maka kita tinggal mengalihkan saja dengan koefisien tekanan tanah aktifnya, di mana ini karena lapisan 2, pada lapisan 2 di sini kita ninjaunya, maka kita menggunakan KA2. Besarnya adalah KA2 gamma 1 H1 ditambah KA2 gamma 2 H2 seperti ini. Oke, misalnya ini saya beri nama PA2, ini saya beri nama PA3, maka penggambarannya untuk yang PA2-nya harusnya lurus, linear, persegi saja seperti ini. Ya, karena kedalamannya sama, kita menggunakan rumus H1. Sedangkan untuk KA2, H2-nya pada titik atas ini adalah 0. Pada titik ini adalah 0, di sini baru H2, maka bentuknya adalah linear seperti ini. Oke, bentuknya adalah linear. Sebentar. Ya, ini adalah untuk PA1 karena nilai KA1-nya lebih besar dari KA2, maka nanti harusnya perhitungannya akan menghasilkan diagram yang lebih kecil. Begini, ini PA1, kemudian ini adalah PA2-nya. Ini adalah PA2, ini adalah PA3, P kecil. Seperti ini. Nah, oke. Setelah kita dapatkan besar alas-alasnya, maka kita bisa mencari nilai tiap titik tangkap gayanya, nilai besar titik tangkap gayanya, dan juga besar tekanan aktif totalnya. Maka kita bisa menggunakan PA1 di sini. PA1 besarnya adalah setengah dikali KA1 dikali gamma 1 dikali H1 kuadrat seperti ini. Begitu juga di PA2-nya pakai rumusnya persegi panjang. Kemudian ini adalah rumusnya segitiga, sama PA2 dan juga PA3. Seperti ini. Nanti silahkan dilanjutkan sendiri, silahkan dicari sendiri. Kemudian kita juga bisa mencari besar titik tangkap gaya dari masing-masing nilai PA-nya. Begitu. Oke. Ini adalah contoh kasus kalau tanahnya tidak homogen, ada beberapa lapis tapi tidak ada muka air tanahnya. Gimana kalau di sini ada air tanahnya? Kalau seperti itu, maka besarnya PA3-nya akan berubah. Sama seperti kita menghitung tekanan tanah vertikal, maka PA3-nya pada bagian ini, PA3 yang di sini ini sudah berbeda, maka tidak dipakai gamma 2 tapi melainkan gamma aksen yang dipakai. Seperti itu. Kemudian juga ada tambahan tekanan air. Tekanan air yang besarnya adalah PW gitu ya.
yang besarnya adalah PW, seperti ini, besarnya adalah PW sama dengan gamma W dikali H2. Sorry, H2 nya H kecil, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kalian akan nanti selanjutnya kalian bisa menggunakan untuk analisis stabilitas DPT. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada yang terlewatkan.